Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, kembali lagi pada hari ini kita bertemu di pertemuan terakhir dengan Ibu. Yaitu kita di sini akan membahas tentang materi bab 3 bagian C, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah selesai berdoa, silahkan kalian isi absen di e-learning. Nah, jika kalian tidak mengisi absen, maka kalian dianggap tidak hadir. Nah, ya Ibu ingatkan kembali lagi, bagi yang belum mengumpulkan tugasnya, agar sesegeranya mengumpulkan tugasnya, biar ada nilainya. Baiklah, kita masuk ke materi kita hari ini. Baik, bab 3 tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, di situ sebelum kita masuk ke materinya, di sini Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, yang terakhir yaitu mempresentasikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, itu ialah kompetensi dasarnya. Sedangkan yang selanjutnya yaitu ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang pertama, membangun nilai-nilai kejujuran dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, membangun nilai-nilai kejujuran dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Terus yang ketiga, mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-departemen. Dan yang terakhir yaitu menyaji hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, itulah indikator pencapaian kompetensinya. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, di situ yang pertama ada nilai subjektif dan nilai objektif Pancasila. Apa sih yang dimaksud dengan nilai subjektif? Nilai subjektif artinya yaitu nilai-nilai tersebut merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarahnya. Nah, terus di dalam nilai subjektif Pancasila dapat juga kita jabarkan ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama ada nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil penilaian dan hasil pemikiran bangsa Indonesia.
Terus yang B ada nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu C, nilai-nilai Pancasila mengandung 7 nilai kerohanian, yaitu ada nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan religius yang perwujudannya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Adapun yang kedua yaitu nilai objektif. Ya, apa sih nilai objektif itu? Nah, nilai objektif yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan juga diakui kebenarannya dan keadilannya oleh bangsa lain di dunia. Nah, di dalam nilai-nilai objektif Pancasila dapat juga dijabarkan atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, yang A, ada nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila yang bersifat universal. Terus yang B ada nilai-nilai Pancasila terkait dengan hidup kemanusiaan yang mutlak atau antara manusia dan Tuhan, antara manusia dan manusia lain, serta antara manusia dan lingkungannya. Terus yang C ada Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ada menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai kaidah negara yang fundamental serta tidak dapat dihapus oleh siapapun. Nah, dengan demikian nilai-nilai Pancasila akan tetap ada. Dan yang terakhir ada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara hukum tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilihan umum. Nah, mungkin itu saja nilai-nilai objektif Pancasila. Lanjut bagian kedua yaitu aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Nah, itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, negara berdasarkan persatuan Indonesia. Dan yang keempat, negara berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang terakhir yaitu ada negara berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Langsung saja kita di sini membahas ke sila yang pertama yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang dimana di situ bisa kita ketahui negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah, rumusan dari ketuhanan yang Maha Esa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan sifat yang khas bagi negara Indonesia. Nah, ada juga rumusan dari negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ini menjelaskan bahwa negara Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama tertentu. Nah, di situ ada juga terdapat nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada Tuhan adalah sebab pertama dari segala sesuatu yang Maha Esa dan segala sesuatu bergantung kepadanya. Yang kedua ada ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa diwujudkan dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan yang terakhir ada negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, itu
penjabaran nilai-nilai ketuhanan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua yaitu ada negara berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang dimana sini dapat kita ketahui bahwa rumusan sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna kepaduan sifat-sifat, keadaan, serta hakikat negara dengan hakikat manusia yang bersifat monopolaris. Hakikat manusia sebagai monopolaris yaitu manusia memiliki hubungan banyak segi, yaitu dengan dirinya, dengan manusia lain, serta dengan Tuhannya, tetapi semua menjadi satu kesatuan. Nah, adapun untuk nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dapat kita jabarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada manusia memiliki hakikat pribadi yang monopluralitas. Yang kedua, manusia terdiri dari susunan kodrati antara jiwa dan raga. Terus yang ketiga yaitu ada manusia berkedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Lanjut yang ketiga yaitu negara berdasarkan Persatuan Indonesia. Nah, negara berdasarkan Persatuan Indonesia yaitu artinya bulat atau tidak terpecah. Nah, jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut dengan nasionalisme. Nah, apa sih nasionalisme itu? Nah, nasionalisme adalah perasaan satu sebagai suatu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, oleh karena rasa satu yang begitu kuatnya, maka daripada itu timbullah rasa cinta bangsa dan tanah air. Nah, adapun juga nilai-nilai persatuan Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Terus yang kedua, bangsa Indonesia adalah persatuan suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Dan yang ketiga ada adanya pengakuan terhadap Kebhinneka Tunggal Ikaan, suku bangsa atau etnis, dan kebudayaan bangsa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Lanjut yang keempat yaitu negara berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu bisa saja kita artikan itu yang pertama ada kerakyatan. Nah, kerakyatan berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang berarti Indonesia menganut demokrasi. Sedangkan hikmat kebijaksanaan berarti adanya penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan rakyat dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikat baik sesuai dengan hati nurani. Nah, sedangkan permusyawaratan berarti dalam perumusan atau keputusan mengenai suatu hal didasarkan pada kehendak rakyat serta dan melalui musyawarah untuk mufakat. Nah, sedangkan perwakilan yaitu suatu tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan melalui Badan Perwakilan Rakyat. Nah, di sini ada juga penjabaran nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang pertama ada kedaulatan negara di tangan rakyat yang bersumber pada nilai kemanusiaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Yang kedua ada kerakyatan dikendalikan oleh hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat dan hati nurani yang luhur. Dan yang ketiga ada warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Ya, yang terakhir ada negara berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang dimana rumusan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini merupakan tujuan kita bernegara yang dijabarkan secara terperinci dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terdapat pada alinea keempat, yaitu negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Indonesia. Nah, adapun nilai-nilai penjabaran nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang ekonomi, ideologi, politik, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Dan yang ketiga, cita-cita masyarakat adil dan makmur secara material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi kita hari ini tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Nah, apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham, silahkan kalian tanyakan lewat grup WA. Ya, mungkin itu saja. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.